Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas ridhonya, atas rahmatnya pada kesempatan ini kita sama-sama bisa melaksanakan agenda kegiatan keagamaan kita, yaitu memperingati Isra Mi'raj 1442 Hijriah yang bertepatan dengan tahun 2021. Sholawat dan salam semoga Allah limpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Allah. Bapak, Ibu yang saya hormati, juga anak-anakku yang Ibu cintai. Baiklah, pertama-tama saya bacakan susunan acara dalam rangka memperingati Isra Mi'raj. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Insya Allah akan dibacakan oleh Hilmi Al-Jawami dari kelas 9 dan Sari Tilawah oleh Kifah dari kelas 8. Selanjutnya, sambutan dari Kepala Sekolah yang terhormat Bapak Didin Sukardin SPD MM. Dan yang ketiga, acara inti yaitu tausiah yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Muhammad Koharudin SHI. Dan nanti terakhir kita tutup dengan doa, insya Allah akan dipimpin oleh Bapak Dr. Anas Omar. Baik Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, marilah kita sama-sama buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Selanjutnya kita lanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Hilmi Al-Jawami dan Sari Tilawah oleh Latifah. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Hudan li bani Israil
من دوني وكيلا هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا إنه كان عبدا شكورا صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagai tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia, Nuh, adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda Hilmi dan Ananda Latifah yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga keberkahan Allah berikan kepada beliau berdua yang membacakan dan kepada kita yang mendengarkannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya kita dengarkan sambutan dari yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Ibun kepada Bapak Dindin Ustadin. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu guru yang saya hormati serta anak-anakku yang Bapak cintai, syukur alhamdulillah pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan keagamaan, yaitu memperingati Isra Mi'raj Nabi besar kita. Walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19, tetapi kita tetap melaksanakan kegiatan keagamaan dalam bentuk virtual. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa diikuti oleh para siswa dan oleh seluruh guru yang melalui virtual
Dan mudah-mudahan dengan dilaksanakannya kegiatan Isra Mi'raj pada hari ini memberikan dampak semangat, motivasi bagi siswa untuk melaksanakan kegiatan keagamaan di rumah, terutama mempraktekkan kegiatan keagamaan itu dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita melaksanakan sholat yang benar, yang sesuai dengan aturan, kemudian juga kita mampu melaksanakan kegiatan keagamaan yang lainnya. Mudah-mudahan ini berdampak sekali lagi positif bagi perkembangan sekolah kita. Dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu Guru, terutama Bapak Ibu Guru PAI yang bisa melaksanakan kegiatan ini dan tetap dia semangat membimbing anak-anak kita, dan mudah-mudahan COVID-19 segera berlalu dan kita bisa belajar sebagaimana mestinya. Semua kita berdoa ya pada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ya, saya ucapkan terima kasih. Bila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Baik, wabarakatuh. alhamdulillah sambutan dari Bapak Bimbing Ustadin, mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan apa yang beliau utarakan barusan. Selanjutnya Bapak Ibu dan anak-anak sekalian sampai acara pokok, yaitu tausiah memperingati Isra Mi'raj. Mari kita sama-sama dengarkan tausiah dari Bapak Ustadz Muhammad Koharudin SAI. Kepada Bapak Ustadz, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga, segenap sahabatnya, dan insya Allah kita pun berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar salawat dan salam itu pun Allah curahkan pula kepada kita sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah beserta Ibu Bapak Guru SMP 1 Ibun, anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMP 1 Ibun yang mudah-mudahan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada hari ini meskipun tidak seperti biasa tahun-tahun sebelumnya, apabila ada peringatan hari-hari besar Islam seperti Maulid Nabi Muhammad SAW, Isra dan Mi'rajnya, kemudian peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram, biasanya kita berkumpul di sekolah.
Namun hari ini ada yang beda, karena kondisi pandemi yang mengharuskan kita di rumah saja, maka peringatan Isra dan Mi'raj kita laksanakan melalui rumah masing-masing. Kita tayangkan melalui virtual. Namun kita berharap mudah-mudahan ini juga tidak mengurangi kekhidmatan kita, tidak mengurangi rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian, sekarang kita sudah berada di penghujung bulan Rajab, satu dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surah At-Taubah ayat ke-36, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Inna iddatas suhur isna asara sahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan dalam 1 tahun isna asara sahra, ada 12 bulan. Fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard, ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi anak-anakku sekalian, hitungan 12 bulan dalam 1 tahun itu bukan mengada-ngada, tetapi Allah sudah tetapkan ketika Allah menciptakan langit dan bumi ini. Sementara nama-namanya ya Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, kemudian Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah, itu diberikan nama oleh para sahabat pada saat itu. Namun bilangan 12 bulan dalam 1 tahun itu sudah Allah tetapkan ketika Allah menciptakan langit. Minha arba'atun hurum, dan dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram, ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan apa saja itu? Dalam sebuah hadis dikatakan bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada 3 bulan berturut-turut, yakni bulan 11, bulan 12, dan bulan 1. Bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Sementara 1 lagi ada di bulan 7, diapit di antara bulan Jumadil Tsani dan Sya'ban, yakni bulan Rajab. Seperti halnya hari ini kita masih berada di bulan Rajab. Kemudian tidak hanya itu, keistimewaan bulan Rajab pun menjadi beda dari bulan-bulan lain, karena di dalam bulan Rajab ini terjadi peristiwa yang luar biasa. Terjadi peristiwa yang sangat dahsyat terhadap baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni peristiwa diperjalankannya beliau dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, kemudian naik ke atas ke langit yang ke-7 sampai ke Sidratul Muntaha. Nah, selain bulan haram, ternyata bulan Rajab pun memiliki istimewaan karena memang terjadi satu peristiwa yang luar biasa, peristiwa mukjizat terhadap Rasulullah SAW, yakni peristiwa Isra dan Mi'raj. Anak-anakku sekalian, pertanyaan kita, kapan terjadinya Isra dan Mi'raj itu? Berkenaan dengan sejarah, para ulama sedikit longgar. Kapan sebetulnya Isra dan Mi'raj itu terjadi? Ada mengatakan bahwa Isra dan Mi'raj itu terjadi di bulan Rabiul Awal. Itu bersamaan ketika beliau diangkat menjadi Rasul. Ada yang mengatakan bahwa Isra dan Mi'raj itu terjadi 1 tahun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Namun ada juga yang mengatakan bahwa Isra dan Mi'raj terjadi di tahun ke-10 dari kenabian Rasulullah Muhammad SAW. Ketika itu
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa bersedih, merasa berduka cita atas wafatnya istri beliau Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian disusul dengan meninggalnya Abu Thalib paman beliau. Sehingga di tahun ke-10 kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dijadikan menjadi Amul Husni, tahun duka cita. Tahun di mana Rasulullah ditinggal oleh istrinya, meninggal dunia, dan pamannya Abu Thalib. Sehingga orang-orang Quraisy pada saat itu merasa bahwa Muhammad sudah lemah sekarang. Benteng ekonomi yang senantiasa mensupport biaya, dana, dan lain sebagainya sudah tidak ada. Kemudian benteng politiknya paman beliau Abu Thalib yang senantiasa menghadang ketika ada gangguan, ada intimidasi dari kafir Quraisy pun meninggal. Kafir Quraisy menganggap Muhammad sudah tidak ada apa-apa lagi, sehingga intimidasi, tekanan demi tekanan terus dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan kepada para sahabat, sehingga ada sedikit kegalauan dari Rasulullah SAW. Di mana lagi dia akan melaksanakan dakwah? Karena di kota Mekah sudah tertutup. Orang-orang malah memberikan tekanan, menyiksa dan lain sebagainya. Kemudian ada kabar bahwa orang-orang Taif akan masuk Islam. Ada kabar dari seorang Muslim, dari sahabat beliau, bahwa di Taif akan ada beberapa orang yang masuk Islam. Berangkatlah Rasulullah SAW dengan para sahabat, sebagian para sahabat berangkat ke Taif untuk menyebarkan Islam, berdakwah di sana. Namun apa yang terjadi? Bukan disambut dengan tangan terbuka oleh masyarakat Taif, tapi malah Rasulullah SAW disambut dengan lemparan batu, disambut dengan caci maki, disambut dengan lain sebagainya, keburukan-keburukan, kata-kata yang jelek kepada Rasulullah SAW. Bahkan dalam sejarah diceritakan sampai kaki beliau itu berdarah-darah karena disambit oleh batu, baik oleh anak-anak di sana, oleh orang dewasa, anak-anak muda dan lain sebagainya. Merasa pada saat itu hati Rasulullah merasa luluh lantah. Islam ini akan aku sebarkan. Nah, di saat itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dihibur oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara memberangkatkan dirinya, mengisra dan memi'rajkan Rasulullah SAW dari kota Mekah ke kota Madinah, lalu naik ke atas langit, ke langit yang ke-7 sampai ke Sidratul Muntaha. Namun anak-anakku sekalian, yang paling penting buat kita, perbedaan demi perbedaan tentang kapannya itu terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang paling penting bahwa Isra dan Mi'raj pernah terjadi terhadap seorang hamba yang bernama Muhammad SAW, dan itu harus kita yakini. Karena ketika kita tidak meyakini itu, ketika kita tidak beriman itu, mengingkari terjadinya peristiwa itu, maka bisa dikatakan mereka sudah keluar dari Islam. Karena dengan tegas Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam surah Al-Isra ayat pertama, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhanalladzi, maha suci Allah yang telah memperjalan malamkan seorang hamba dari Masjidil Haram di kota Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian telah diberkahi sekelilingnya. Innahu was-sami'ul alim,
Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Jadi dengan ayat ini menjadikan bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu pernah terjadi terhadap Muhammad SAW. Meskipun secara logika, secara akal sehat tidak mungkinlah seorang manusia bisa menempuh perjalanan dari kota Mekah ke Palestina, kemudian naik ke atas langit, kemudian kembali lagi ke kota Mekah dengan waktu hanya sedikit malam saja. Padahal untuk hari ini perjalanan dari Mekah ke Palestina itu membutuhkan belasan hari, itu pun dengan menggunakan kendaraan. Apalagi kalau dulu yang tidak ada kendaraan, yang kendaraannya hanya onta saja, mungkin membutuhkan waktu berbulan-bulan. Wajar ketika Rasulullah SAW menceritakan peristiwa itu, orang-orang kafir Quraisy sangat tidak percaya, sangat tidak percaya. Muhammad pembohong, Muhammad pendusta. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala punya mau, Allah Subhanahu wa Ta'ala punya keinginan, apapun terjadi. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj ini bukan kehendak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul diperjalankan, bukan berjalan sendiri. Hati-hati, Rasul diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbeda dengan ketika Rasulullah SAW berjalan sendiri. Sebagaimana ilustrasi misalnya, seekor semut di Bandung naik pesawat terbang katakanlah dari Bandara Hussein Sastra Negara di Bandung menuju ke Surabaya, ke Bandara Adi Sucipto. Ketika turun, semut itu bercerita kepada kawan-kawan semutnya di Surabaya. Kira-kira kawan-kawan semutnya percaya atau tidak? Tentu tidak percaya. Kalau semut itu berjalan sendirian dari Bandung menuju Surabaya, tetapi kan semut naik kendaraan, ya, naik pesawat terbang. Semut itu diterbangkan oleh pesawat terbang. Jadi tentu saja mampu dilakukan oleh semut. Seperti hanya Rasulullah SAW tidak berangkat sendiri, tapi diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anak-anakku sekalian, peristiwa Isra dan Mi'raj ini peristiwa yang menyangkut dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah mengatakan innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ketika Allah mengatakan kun, maka jadilah. Allah menginginkan itu jadi, maka jadilah. Itu kita harus percaya. Jadi anak-anak sekalian, yakinilah, jangan sampai kita terpeleset dengan keraguan apakah benar Isra dan Mi'raj terjadi kepada Nabi Muhammad SAW. Firman Allah surah Al-Isra ayat pertama itu menunjukkan dengan jelas bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu pernah terjadi kepada seorang hamba yang bernama Muhammad SAW. Kekuasaan Allah tidak membutuhkan ruang. Kekuasaan Allah tidak membutuhkan waktu. Kekuasaan Allah tidak bisa diterjemahkan oleh akal sehat, dan bisa diterjemahkan oleh logika. Otak manusia tidak akan sampai kepada kekuasaan Allah Subhanahu. Sebagaimana pernah terjadi, ada seorang Arab Baduy datang kepada Rasulullah SAW. Dia bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah Tuhan kita itu jauh sehingga aku harus berteriak ketika aku meminta sesuatu? Atau Tuhan kita itu dekat sehingga aku cukup berbisik saja ketika aku minta sesuatu? Ya Rasulullah, aqaribun rabbuna fanunaji am ba'idun fanunaji. Apakah Tuhan kita itu dekat atau Tuhan kita itu ba'id, jauh? Kemudian datanglah malaikat Jibril untuk menjawab pertanyaan Arab Baduy tersebut. Kemudian dibacakan oleh Rasulullah SAW di dalam ayat 186 surah Al-Baqarah.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jika ada hambaku bertanya tentang aku, hai Muhammad, fa inni qarib, sesungguhnya aku. Jadi Allah itu dekat. Walaupun dalam surah Toha mengatakan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala ada di arsy, di singgasananya bersemayam. Di mana letak arsy? Letak arsy itu ada di langit. Di atas letak arsy itu di atas surga Firdaus. Di surga Firdaus itu surga yang paling tinggi dari surga-surga yang lain. Ketika penghuni surga Firdaus mengadakan kepalanya ke atas, yang dia tampak adalah singgasananya Allah Subhanahu wa taala. Di bawah surga Firdaus ada surga-surga yang lain. Dan surga yang paling bawah ulama mengatakan surga Ma'wa. Di mana Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah An-Najm, wa laqad ra'ahu najlatal ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Surga yang paling bawah adalah surga Ma'wa, dan di samping surga Ma'wa ada sidratil muntaha. Di bawah sidratil muntaha ada langit ke-7, ada langit ke-6, langit ke-5, ke-4, ke-3, ke-2, 1. Cukup? Belum. Ada langit yang disebut dengan langit dunia. Mana langit dunia? Ketika kita keluar rumah, kita lihat ke atas, itu yang disebut dengan langit dunia. Itu bukan langit pertama, tapi langit itu disebut dengan langit dunia. Surah Al-Mulk mengatakan, walaqad zayyana as-samaa ad-dunya bimasabih. Sesungguhnya aku ciptakan langit dunia dengan pernak-pernik cahaya. Matahari bercahaya, bulan masabih, bintang masabih. Di bawah langit dunia ada tempat yang namanya bumi. Di bumi ada tempat yang namanya Bandung. Di bumi ada tempat yang namanya Jakarta, ada Majalaya, ada Ibun, dan lain sebagainya. Bumi, langit dunia, langit 1, langit 2, langit 3, 4, 5, 6, 7, Sidratil Muntaha, surga Ma'wa, surga Firdaus, singgasananya Allah Subhanahu. Apakah Allah dekat atau jauh? Fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Sebagai bukti kenapa Allah itu dekat, padahal hitungan jarak Allah Subhanahu wa taala sangat jauh dengan kita. Anak-anakku sekalian, Allah, kekuasaan Allah tidak diukur dengan jarak. Kekuasaan Allah tidak diukur dengan ruang dan waktu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan sesuatu, maka sesuatu itu akan terjadi. Innahu huwas sami'ul basir. Sungguhnya Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, dan Allah pun Maha melihat. Oleh karenanya, saya lagi anak-anakku sekalian, peristiwa Isra dan Mi'raj mutlak ada peristiwa yang berkaitan dengan kekuasaan Allah Subhanahu. Dan akal manusia, logika manusia tidak bisa sampai ke sana. Karena kekuasaan Allah tidak bisa diukur dengan otak. Kekuasaan Allah tidak bisa diukur dengan logika. Kekuasaan Allah tidak diukur dengan jarak, dengan waktu dan ruang. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini kita semakin kuat, semakin besar lagi keyakinan kita kepada peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang bisa disampaikan.
dalam peringatan Isra dan Mi'raj melalui virtual ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Kekurangan dan kelebihan mohon dimaafkan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Terima kasih Bapak Ustadz atas tausiahnya. Semoga kita semua yang mendengarkan mendapat keberkahan dan kita semua bisa menjalankan apa-apa yang beliau sampaikan barusan. Terima kasih. Baik, untuk menutup acara ini, mari kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Dr. Anas Omar. Pada Bapak Dr. Anas Omar, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu serta siswa-siswi SMP Negeri 1 pun, alhamdulillah pada hari ini kita mampu melaksanakan salah satu kegiatan, yaitu peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Kita berharap dengan kegiatan ini benar-benar kita mampu mengimplementasikan kegiatan ini dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi siswa. Mudah-mudahan siswa kita adalah siswa-siswa yang soleh-solehah, kemudian mampu berprestasi dalam berbagai kegiatan baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakatnya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafiqu ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tubalighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa baral mamat. Allahumma ij'al auladana kulluhum sholihan wa ta'atan wa umuruhum tawilan wa barakatan wa rizquhum wasi'an halalan thayyiban wa kulluhum zakiyan wa qulubuhum nura wa ulumuhum kasiran wa jasaduhum sihatan wa afiatan birahmatika ya rahman rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu juga anak-anakku sekalian, rangkaian acara demi acara memperingati Isra Mi'raj sudah kita laksanakan, walaupun dengan virtual. Mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan dan mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah dari peringatan Isra Mi'raj kali ini. Saya selaku pengatur acara mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi Bapak, Ibu dan anak-anak sekalian. Sekali lagi saya mohon maaf. Mari kita sama-sama tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.